Pemirsa, PT KAI membuka layanan tiket mudik Lebaran mulai 26 Februari lalu. Selain meningkatkan layanan kepada masyarakat, penjualan lebih awal juga mengantisipasi lonjakan penumpang pada arus mudik 2023 setelah pemerintah mencabut PPKM di Indonesia pada Desember lalu. Berikut liputan Flo Ganza bersama Nata Arman dan Muhammad Faisal. Pemirsa Flo Ganza, bagi Anda yang ingin melakukan mudik tahun 2023, tentunya saat ini PT KAI sudah resmi membuka pendaftaran tiket per tanggal 26 Februari 2023 kemarin yang akan diberangkatkan pada tanggal 12 April 2023 atau H-10 Lebaran. Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan juga sekaligus mengantisipasi terjadinya lonjakan setelah PPKM resmi dicabut oleh pemerintah Republik Indonesia. Nah, untuk tiket yang dipesan pada tanggal 26 Februari 2023, ini akan diberangkatkan pada tanggal 12 April 2023 atau H-10 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, sedangkan untuk pembelian tiket sendiri ini bisa diakses melalui aplikasi KAI Akses, kai.id, call center 121, dan beberapa mitra penjualan resmi yang bekerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia. Sementara untuk jumlah tiket sendiri, PT KAI menyediakan sebanyak 3,5 juta tiket yang terdiri dari kereta api jarak jauh maupun kereta api jarak dekat. Dan juga rencananya akan terjadi penambahan jumlah kuota tiket dan juga gerbong tambahan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik tahun 2023. Nah, pemirsa, karena saat ini PT Kereta Api Indonesia masih tetap menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker, untuk itu saya akan menggunakan masker. Oke. Setelah kita pakai masker, kita langsung saja bertanya dengan Kepala Bagian Humas PT KAI Daob 1 Jakarta. Ada Mbak Eva di sebelah sini. Ya, selamat. Halo Mbak Eva, apa kabar? Halo, baik, salam sehat. Oke. Saya pindah ya, saya pindah ya, biar enak. Nah, Oke, Mbak Eva mungkin bisa dijelaskan kan, ini kan per tanggal 26 Februari kemarin sudah mulai dibuka ya, Ya, lihat tiket betul. untuk arus mudik 2023. iya, untuk momen H-10 ya. Jadi Kenapa? memang sekarang ini pemesanan tiket itu sudah bisa dilakukan sejak H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Jadi 45 hari sebelum jadwal keberangkatan itu sudah bisa dilakukan pemesanan untuk masyarakat. Nah, sehingga kalau kita melihat kalau arus mudik itu ya Lebaran nanti H-10-nya itu kan jatuh di tanggal 12 April. Nah, kalau kita menghitung 45 hari ke belakang itu di 26 Februari kemarin. Nah, sehingga memang mulai 26 Februari itu untuk tiket pembelian di masa arus mudik ya itu sudah bisa dilakukan pembeliannya. Sampai dengan hari ini tanggal 2 Maret ya itu sudah jatuh ke H-6 untuk tiket sampai dengan H-6. Jadi H-10 sampai H-6 masyarakat sudah bisa melakukan pembelian di aplikasi KAI Akses atau di channel penjualan resmi lainnya. Nah, kemudian harus ada yang diperhatikan juga oleh seluruh pengguna jasa bahwa untuk dapat menggunakan perjalanan kereta api jarak jauh ini masih terdapat sejumlah persyaratan terkait protokol kesehatan ya. Salah satunya mengenai persyaratan vaksin sendiri. Nah, untuk vaksin kita selalu mengacu pada ketentuan yang berlaku dari pemerintah, baik itu melalui surat edaran Kementerian Perhubungan ataupun juga Satgas COVID-19. Nah, sampai dengan saat ini belum ada perubahan. Jadi kita masih menggunakan SE yang sama, SE 84, di mana itu ada aturan bagi yang berusia 18 tahun ke atas, ini mereka sudah wajib melakukan vaksin booster. Nah, kemudian untuk usia 13 sampai dengan 17 tahun itu sudah wajib vaksin kedua. Sementara untuk usia 6 sampai dengan 12 tahun, ini kalau mereka belum divaksin kedua bisa digantikan dengan surat keterangan dari puskesmas atau keterangan dokter, atau jika tidak memiliki surat tersebut bisa juga tetap digantikan dengan persyaratan harus jalan didampingi dengan orang dewasa yang memenuhi persyaratan vaksin. Nah, bagi semua masyarakat ataupun calon pengguna, mungkin ada kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan tidak dapat divaksin, ini bisa menggunakan surat keterangan dokter dari rumah sakit. Harapan di mudik Lebaran tahun 2023 yang rencananya diprediksi akan terjadi lonjakan yang luar biasa ya. Ini apa harapannya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang kita
prediksi pasti akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya, karena PPKM juga sudah dihapuskan oleh pemerintah dan tentu kita harapannya semuanya berjalan dengan lancar. Masyarakat tadi teliti sebelum berangkat, perhatikan persyaratan-persyaratannya sehingga kita harapkan tidak ada pengguna yang harus batal berangkat karena belum memenuhi persyaratan. Dan tentunya kita juga berharap mudik tahun ini juga dapat berlangsung dengan aman, nyaman, sehat dan juga selamat. Baik, terima kasih banyak informasinya Mbak Eva, Sama-sama. Kepala Bagian Humas PPKI Daup 1 Jakarta. Sehat selalu dan sukses selalu Mbak Eva. Sukses selalu. Lalu seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan mudik lebaran tahun 2023 kali ini? Berikut informasinya. Bapak sudah pesen tiket untuk mudik pakai kereta api ya? Untuk sementara ini belum. Belum. Walaupun sudah ada iklan ditawarin kalau mau mudik bisa tat online. Tapi belum saya beli. Tapi udah tahu kan informasi? Sudah tahu. Sudah mulai dibuka ya? Iya, betul. Sudah tahu. Terima kasih. Sama setelah PPKM dicabut, ini kan pastinya arus mudik tahun 2023 akan lebih besar ya? Iya. Nah, kira-kira Bapaknya nanti akan mudik? Kemungkinan mudik. Harapannya Bu, Pak, untuk mudik tahun 2023 ini? Yang penting nggak macet ada deh. Yang penting nggak macet sampai terjadi yang aneh-aneh gitu aja. Yang penting lancar semua. Mudik Lebaran tahun 2023 juga menjadi perhatian bagi Kementerian Perhubungan. Untuk itu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian kembali meluncurkan program mudik gratis atau motor gratis yang kerap disebut MOTIS. Berlangsung selama 20 hari ke depan, yang berlangsung pada tanggal 11 April sampai dengan 20 April, kemudian untuk arus balik 25 April sampai dengan 4 Mei. Adapun tata cara untuk mendaftar mudik motor gratis. Yang pertama melalui situs resmi Departemen Perhubungan. Kemudian yang kedua adalah isi formulir terlebih dahulu. Yang ketiga, isi data diri seperti KTP, SIM C, kartu keluarga, dan juga besaran motor. Setelah nanti di ACC, barulah motor bisa dibawa ke stasiun yang dipilih dengan maksimal H-1 keberangkatan. Nah, pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang dengan Mbak Eva Hoyunisa selaku Humas PT KAI Daup 1 Jakarta, sekarang kita akan bertanya kepada salah satu analis transportasi publik dari MPI, Mas Adit. Oke, Mas Adit, terkait dengan prediksi nih ya kan tahun 2023 ini akan terjadi lonjakan setelah PPKM dicabut. Nah, ini menurut Mas Adit seperti apa tanggapannya? Iya Mas, pasti terjadi lonjakan ya, karena kalau kita lihat kemarin aja di angkutan Nataru ya, Natal tahun baru aja jumlah pengguna kereta api itu sudah melebihi jumlah penumpang waktu kereta api waktu mudik Lebaran 2022. Artinya sudah pasti kalau nanti 2023 lonjakan penumpangnya akan makin besar. Saya pikir ada 3 hal yang Mas Nata ya yang menurut saya kritikal kalau untuk KAI ya. Yang pertama sih saya pikir pastikan ketersediaan tempat duduk atau kapasitas. Saya pikir kapasitas kereta api sudah harus dalam kondisi kapasitas yang maksimal. Semua perjalanan kereta api sudah harus dijalankan. Itu yang pertama. Yang kedua ini adalah masalah kemudahan akses untuk pembelian tiket, Mas. Artinya apa? Artinya bahwa ini kan akan menggunakan sistem pembelian secara elektronik ya, secara online, secara daring kan. Nah, itu kan gimana kemudian dengan animo pengguna yang sangat besar itu PT KAI bisa mengakomodir supaya semuanya bisa terakses untuk mudah. Jangan sistemnya kemudian mudah down, mudah error atau kemudian sempat hang. Nah, itu yang maksud saya harus dihindari. Yang ketiga saya pikir terkait dengan bagaimana cara untuk mengurai kepadatan penumpang. Bagaimana caranya mengurai kepadatan penumpang? Saya pikir nanti ketika angkutan Lebaran sudah berlangsung, maka pemberangkatan penumpang untuk kereta api jarak jauh ya, itu tidak hanya seperti sebelum Lebaran atau seperti dalam kondisi biasa hanya dipusatkan di stasiun Pasar Senen atau Gambir, tetapi bisa juga dibuka pemberangkatan di stasiun-stasiun yang lain seperti di Jatinegara misalnya ya, di Bekasi, di Cikarang, di Karawang ataupun di Cikampek itu bisa melayani perjalanan kereta api jarak jauh sehingga mereka tidak harus menambah kepadatan di stasiun Pasar Senen dan di stasiun Gambir. Siap, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Nata. Informasi dan waktunya. Ya, sama-sama Mas. Sehat selalu Mas. Amin, sehat selalu semuanya.
Mudik tahun 2023 memang masih lama, namun tidak ada salahnya apabila kita mempersiapkan secara matang agar mudik bisa aman dan juga nyaman. Demikian Vloganza bersama saya Nata Arman dengan juru kamera Muhammad Faisal. Dan sampai jumpa.